Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semua kabar baik, amin. Amin. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah. Walaupun keadaan kita masih sama, tetap ibadah online, tapi kita yakin dan percaya walaupun keadaan seperti ini tidak menghalangi kita untuk menikmati hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyembah Tuhan, persiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. dengan sungguh-sungguh katakan kaulah segalanya. Dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian kita bersama-sama kepada Tuhan, berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Berkuasa Di bumi, di surga, amin. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan semangat katakan berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan
Ibu? Amin. Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian kita yang mengatakan tak terbayang kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Tak terbayang kebesaran Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak itu. Dikatakan bersama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atas. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ini. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ini. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian kita. Terkadang kita merasa Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizatnya
jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, benar Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengerti dan peduli untuk setiap hati kami dan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami telinga seorang murid, agar kami dapat mendengarkan dan juga melakukannya dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita sudah masuk di akhir November dan tanpa terasa ya tahun 2020 hampir selesai. Ya, dengan segala situasi yang ada saat ini, mari kita tetap mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul bersandar kepada pemeliharaan Allah Bapa. Amin. Nah, jikalau kita mendengar kata pemeliharaan, apa sih Bapak Ibu yang muncul dalam pikiran kita? Ya, yang pertama Bapak Ibu, mungkin kita berpikir kata pemeliharaan itu berhubungan dengan pemeliharaan gedung, barang, ya, maintenance seperti itu, kendaraan, ya. Lalu mungkin juga kita berpikir kalau kata pemeliharaan itu bicara tentang memelihara apa yang kita ada di rumah, misalnya binatang peliharaan atau tanaman atau apa ya. Lalu apalagi Bapak Ibu ya, yang sebenarnya mau saya sampaikan adalah kata pemeliharaan yang saya maksud adalah bagaimana pemeliharaan seperti seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, dalam hal ini pemeliharaan Bapa Surgawi terhadap kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya menyadari bahwa sebenarnya tema ini cukup sering dikhotbahkan, khususnya selama tahun 2020 ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu pasti mendengar khotbah-khotbah atau renungan-renungan firman Tuhan yang meneduhkan hati, yang meyakinkan, yang mengingatkan kita akan pemeliharaan Allah.
Namun, tidakkah kita selalu bergumul akan hal ini? Saya pribadi menggumulkannya, Bapak Ibu. Ketika situasi sulit, ya, pertanyaan tentang apakah Allah ada? Apakah Allah peduli kepada saya? Apakah Allah akan menolong saya? Apakah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya? Apakah Bapakku sanggup mencukupkan hidup saya, keperluan keluarga kami, memberi pekerjaan kepada saya, menolong saya belajar online selama di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Itulah sebabnya saudaraku, supaya iman kita tidak menjadi lemah, kita perlu terus-menerus mengingat akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi di masa lampau. Amin. Dan marilah kita menyandarkan diri kita kepada pemeliharaannya yang nyata, baik di masa sekarang atau masa kini dan masa yang akan datang. Baiklah, renungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di situ hal kekhawatiran. Saya bacakan ayat-ayat ini. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 25 Yesus memerintahkan ya agar orang percaya jangan khawatir. Coba katakan kepada teman di kiri kanannya, ya anggota keluarganya, katakan jangan khawatir. Ya, amin. Dalam ayat 25 ini secara khusus Yesus menyebutkan dua hal yang biasanya dikhawatirkan oleh manusia pada umumnya. Yang pertama itu khawatir akan hidupnya. Ya. Hidup ini bicara tentang keberlangsungan hidup manusia saat ini. Ya. Dan Yesus menggambarkannya dengan orang yang khawatir akan makanan dan minuman. Apa yang akan aku makan? Apa yang akan aku minum? Ya, karena hal asupan nutrisi atau makanan minuman itu bicara tentang kebutuhan primer utama yang kalau tidak dipenuhi kita bisa sakit bahkan mungkin meninggal, betul ya? Jadi manusia seringkali khawatir kepada hidupnya, ya, keberlangsungan hidupnya, apa yang akan aku makan, apa yang akan aku minum dan seterusnya. Nah lalu yang kedua adalah manusia seringkali khawatir akan tubuhnya. Yesus menggambarkan di sini atau mengambil contoh di sini orang yang khawatir akan apa yang akan aku pakai. Mungkin kita juga khawatir dengan kesehatan kita, ya, atau hal-hal lain yang kita rasa, aduh bagaimana ini, khawatir Bapak Ibu. Nah apa yang Yesus katakan ya mengenai kekhawatiran akan hidup, makanan, minuman? Yesus bilang ayat 25b, hidup itu lebih penting dari makanan. Ya, hidup itu sendiri, kita bisa hidup dan bernafas, itu sendiri jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada makanan.
Ya. Apapun makanan yang ada, minuman yang ada pada kita yang memberikan kita kehidupan, itu cukup ya. Sebenarnya Yesus mau menyampaikan seperti itu. Karena hidup ini lebih penting daripada harus makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Lalu mengenai kekhawatiran akan tubuh, apa yang Yesus katakan? Ayat 25b juga, yang mengatakan bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, jadi kalau ada orang yang khawatir akan pakaiannya, Bapak Ibu, ya akan bajunya, ya ada orang-orang tertentu yang mungkin khawatir. Ini sudah mau Natalan, aku belum beli baju baru. Maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang orang Kristen itu lebih memikirkan dandanannya, ya di hari Natal, di hari Paskah, di pernikahan, ya daripada apa kehadirannya atau keberadaannya begitu. Ya. Kurang mengucap syukur jadinya kan kalau terlalu mengkhawatirkan hal-hal demikian Bapak Ibu. Mengenai kekhawatiran akan hidup, Yesus memberikan gambaran seperti ini. Ya, ayat 26, Yesus menjawab orang-orang yang khawatir akan makanan minumannya dengan menggambarkan ya tentang burung-burung di udara. Ia mengatakan, pandanglah, ya berarti lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi mereka hidup karena Allah atau Bapa di surga memberi mereka makan. Amin. Ya, ingat loh ya Bapak Ibu, mereka yang tidak bekerja ya, burung-burung ini tidak secara khusus bekerja, tapi Tuhan pelihara. Dan Bapak Ibu harus pahami bahwa pribadi yang tidak bekerja tapi masih bisa makan itu hanya burung-burung di udara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bekerja. Ya, dan meminta berkat dari Tuhan untuk memberkati pekerjaan kita ya. Jangan juga malas Saudara ya. Karena kita bukan burung kan, bukan hewan-hewan burung di udara ya. Kita perlu bekerja. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, kata firman Tuhan. Nah, tapi ada orang yang berlebihan kekhawatirannya ya mengenai makanan minumannya, dan Yesus bilang, kamu lucu ya. Burung di udara saja saya pelihara. Mereka tidak bekerja seperti kamu bekerja, tetapi Bapa di surga memberi mereka makan. Amin. Jadi kelangsungan hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan Bapak Ibu, tetapi berdasarkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena Ia yang pelihara kita, anak-anaknya. Mengenai kekhawatiran akan tubuh, dalam pengertian apa yang akan aku pakai. Yesus bilang, perhatikanlah, lihat baik-baik, observasi, amati bunga bakung di ladang, yang mana mereka tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, tetapi didandani Allah dengan begitu indah. Ya, dalam ayat 28-30. Nampaknya Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Yesus mau mengingatkan kita, orang-orang percaya, untuk tetaplah bersyukur ya atas keberadaan kita saat ini. Apa adanya hidup kita syukuri, amin. Ya, ada orang-orang yang mungkin sedang terbaring sakit, bergumul, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita diberkati Tuhan dengan kehidupan. Ya. Walaupun mungkin kita katakan saya juga sedang sakit, saya juga sedang bergumul, tapi Bapak Ibu, Allah mau bahwa kita memandang kepada pemeliharaannya, seperti Ia memelihara burung dan bunga di padang. Ya. Apalagi orang percaya, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Amin. Bukankah masih bisa hidup saja itu sudah merupakan sebuah anugerah? Punya tubuh, ya, apalagi anggota tubuh kita lengkap Bapak Ibu. Ini juga kebaikan Tuhan, ini juga kemurahan Tuhan. Inilah pemeliharaan Tuhan. Namun seringkali manusia menginginkan lebih, ya, sehingga tanpa disadarinya, semua keinginannya itu membuat ia terus-menerus khawatir. Kata khawatir ya dalam perikop ini muncul sebanyak 6 kali. Ya, hanya dalam beberapa ayat ini saja muncul 6 kali, Saudara. Dan perintah jangan kamu khawatir. Ya, sebenarnya maknanya seperti ini. Janganlah engkau terus-menerus gelisah, cemas. Ya, jangan terus-menerus atau jangan dikuasai kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dan bahkan berlebih-lebihan. Bahkan
perasaan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu begitu membuat engkau terganggu, ya, tidak memandang lagi kepada pemeliharaan Allah, tetapi sudah mengaburkan atau seperti menutupi mata kita, ya, sehingga kita terus menerus khawatir dan kurang percaya. Bahkan di ayat 34 Yesus mengatakan bahwa ada orang-orang yang bisa dikatakan bahwa ada orang-orang yang khawatir berlebihan akan hari esok, khawatir akan sesuatu yang belum terjadi, Bapak Ibu. Jelas ini adalah ciri-ciri kekhawatiran yang berlebihan, yang mana itu akan mengganggu dan bahkan merusak diri Bapak Ibu Saudara. Memikirkan tentang makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lain, pendidikan, kesehatan, tentu sangat boleh Bapak Ibu. Supaya apa kita memikirkan semua itu? Supaya mendorong kita untuk berusaha, bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, dan berdoa berharap pada Tuhan. Amin. Tetapi janganlah pikiran-pikiran tentang keinginan dan kebutuhan itu membuat kita gelisah, cemas, bahkan melupakan pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa Tuhan Yesus tidak menginginkan kita terus-menerus dikuasai kekhawatiran? Yang pertama, karena khawatir yang berlebihan dan terus-menerus seperti itu tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Ayat 27 mengatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Satu hasta itu kurang lebih 45 cm Bapak Ibu, diukur dari ujung jari tengah sampai siku ini, ya, kurang lebih 45 cm. Jadi Yesus mengatakan, ya, siapa sih yang bisa menambah 45 cm saja dalam jalan hidupnya kalau karena kekhawatirannya itu? Dalam Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari, ayat ini berbunyi seperti ini. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Ya, jadi artinya kekhawatiran itu tidak mendatangkan guna, tidak mendatangkan manfaat. Kekhawatiran yang berlebihan, yang merusak iman, yang menggoyahkan kita, yang membuat mata kita tertutup terhadap pemeliharaan Allah, itu tidak ada manfaatnya. Amin. Yang kedua, mengapa Yesus mengatakan jangan engkau terus-menerus khawatir? Yaitu karena khawatir, gelisah, dan cemas berlebihan akan hal-hal penghidupan saat ini, ya, bahkan khawatir akan hari esok yang belum terjadi. Ini sebenarnya adalah tindakan atau sikap daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu semua tertulis di ayat 32, ya. Yesus mengatakan itu semua seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, jikalau saudara mengakui Tuhan Yesus adalah Allahmu, Tuhanmu, Juru Selamatmu, maka percayakanlah hidupmu kepadanya. Amin. Maka bersandarlah terus kepada pemeliharaan Tuhan kita, Allah Bapa kita. Ya. Silakan berpikir soal makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, pakaian. Tetapi janganlah itu menjadi fokus hidup kita. Allah mau kita berfokus kepadanya, saudara. Allah mau kita menunjukkan tindakan kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Yaitu kita mau fokus kepada Allah Bapa kita. Yang ketiga, saudara. Mengapa kita dikatakan jangan khawatir? Yaitu karena Bapamu di surga mengetahui bahwa kita membutuhkan hal-hal yang terkait dengan hidup dan tubuh kita tersebut. Allah Bapa sudah tahu. Coba katakan kepada anggota keluarga di kiri dan kanan saudara atau teman di kiri kanan, katakan Tuhan tahu. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin. Saya membacakan ayat 26b sampai ayat yang ke-32. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Jadi kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jika kita perhatikan baik-baik, kalimat ini bukanlah pertama kali disebutkan dalam pasal 6 ini. Tetapi ayat 32 ini merupakan gema atau pengulangan daripada ayat 8b, ya, ayat 9 dan seterusnya sampai 13 itu bicara tentang Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid. Sebelum ia mengajarkan doa itu, di ayat 8 Yesus bilang seperti ini, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Bahkan sebelum kita meminta. Tapi walaupun Tuhan sudah tahu, toh Yesus mendorong murid-muridnya tetap berdoa, tetap komunikasi kepada Bapa. Oleh sebab itu, saudara, ya, apa tindakan nyata seorang Kristen yang mau bersandar kepada pemeliharaan Allah Bapanya? Yang pertama, dalam situasi apapun, tetaplah percaya dan bersyukur. Ayat 30 menuliskan bahwa orang-orang yang dikuasai oleh kekhawatiran adalah sama halnya dengan orang-orang yang kurang percaya atau ragu, ya. Saya bacakan sekali lagi ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Jadi saudara, ayat 30 mengindikasikan atau menunjukkan kepada kita waktu kita khawatir, kita itu sama dengan orang yang kurang percaya atau ragu-ragu. Nah, tidakkah banyak orang Kristen seperti itu? Tidakkah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Saya pernah Bapak Ibu. Walaupun sudah menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang perasaan khawatir, ya, akan hal-hal yang saya gumulkan itu muncul. Kadang-kadang perasaan khawatir akan hari esok, akan apa yang belum terjadi, itu muncul jujur saja Bapak Ibu. Waktu awal-awal pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, ya, sebelum kami disuruh bekerja dari rumah, jujur aja kepanikan itu ada, ya, dan saya bilang kepada suami saya, ayo kita beli Indomie banyak-banyak, kita beli beras banyak-banyak, kita beli apalagi gula, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok Bapak Ibu, telur dan seterusnya, ya. Jadi karena panik Bapak Ibu, ya, karena panik ternyata uangnya nggak cukup juga untuk beli banyak-banyak, ya akhirnya ya beli yang bisa dibeli agak banyak, ya Indomie sama beras, hanya itu. Yang lain memang ya mau nggak mau tiap bulan harus dibeli. Nah saudara, manusia mudah panik, mudah khawatir, ya. Tetaplah percaya dan bersyukur, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Saudara, situasi dunia akan terus membuat iman kita goyah dan lemah. Itu seperti menyerang iman kita untuk mulai kurang percaya. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat yang kedua bicara seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin, saudara. Saudara, ingatlah akan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara-saudara, khususnya di masa yang lampau. Dan dengan ingatan akan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan tersebut, kita dapat tetap mengucap syukur akan hidup yang Tuhan berikan saat ini. Walaupun situasi nampaknya tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, tetapi dengan mengingat akan pemeliharaan Allah di masa yang lampau, itu membuat kita bisa mengucap syukur dan menguatkan iman kita. Oleh sebab itu kita perlu tetap bersyukur dan tetaplah percaya apapun tantangan yang datang. Amin. Tahukah saudara bahwa siapa atau apa yang saudara percayai itu akan menentukan kelangsungan hidupmu. Jikalau engkau percaya pada hal-hal duniawi, maka demikianlah kelangsungan hidupmu akan terus jatuh bangun dalam hal-hal demikian. Jika engkau percaya kepada hal-hal lain yang engkau rasa bisa menolong,
dukunkah, ya, dewa-dewa, patung-patung, jimat-jimat, sesembahan-sesembahan. Maka begitulah kelangsungan hidup saudara akan terus-menerus jatuh bangun dalam hal demikian. Ya. Menarik sekali bahwa dalam perikop sebelumnya, ya, sebelum ayat 25 ini, Yesus bicara tentang hal mengumpulkan harta. Di ayat 19 sampai 21 saya bacakan firman Tuhan. Janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya, dan pencuri datang mencurinya. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak datang mencurinya. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Jika engkau percaya kepada harta, uang, materi, lebih banyak uang, lebih banyak rumah, lebih banyak baju, lebih banyak kendaraan, bisa liburan ke sana ke sini, ya, bisa menikmati kemewahan-kemewahan, dan saudara mempercayakan diri kepada hal-hal demikian, maka saudara sudah kehilangan harta di surga. Namun jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka percayalah, yakinilah bahwa kelangsungan hidupmu Ia yang memelihara. Amin. Karena Tuhan Yesus tidak akan membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya. Bukan hanya Tuhan akan memelihara hidup kita di dunia ini, Ia juga akan memelihara kelanjutan hidup kita. Firman-Nya dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oleh sebab itu, bersandarlah kepada pemeliharaan Allah dengan tetap percaya dan bersyukur atas situasi yang apapun yang sedang kita alami saat ini, atas hidup kita, seperti apapun hidup kita saat ini, saudara. Tuhan mau kita tetap percaya dan bersyukur. Yang kedua, saudara, apa tindakan nyata seorang Kristen atau seorang percaya yang mau menyandarkan dirinya kepada pemeliharaan Allah Bapa? Yang kedua adalah dalam situasi apapun tetaplah berdoa. Yesus mengatakan, ya, pasal 6 ayat 8, Bapamu di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Namun kemudian ayat 9 sampai 13 Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk berdoa. Bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan berdoa, yaitu Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, walaupun Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Yesus mengatakan di ayat 8. Namun Yesus tetap mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa di surga. Artinya Tuhan Yesus rindu supaya kita, anak-anak Tuhan, senantiasa membangun komunikasi, hubungan erat dengan Allah Bapa kita. Amin. Jangan datang kepada Tuhan hanya saat butuh saja, saudara. Jangankan Tuhan, manusia saja, saya saja, kalau ada teman yang mau komunikasi kepada saya hanya ketika ia butuh, itu rasanya nggak enak loh, saudara. Apalagi Allah Bapa kita di surga. Ya. Dulu saya banyak dengar kesaksiannya, orang yang berjanji, Tuhan tolong aku, berkati aku, berikan aku pekerjaan, aku janji Tuhan kalau aku sudah dapat pekerjaan, aku akan lebih setia. Ya. Aku akan lebih setia ke gereja. Ya, mungkin pernah ada yang berjanji kepada Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Naomi, ya, Bu, doakan saya, nanti aku akan lebih setia gereja, ya. Nanti aku akan memberi persembahan dengan setia. Ya, aku tahu bahwa berkat yang aku terimain dari Tuhan, oleh sebab itu aku mau beri dengan sukacita. Atau mungkin ada jemaat anugerah yang berjanji kepada Gembala Sidang, ya, Pak Porman, Ibu Maria dan Ibu Sarah. Pak Porman, ya, aku akan sungguh-sungguh, aku akan setia, Bu Sarah, doakan aku, dan seterusnya dan seterusnya. Kenyataannya Bapak Ibu, ada orang yang betul melakukan janjinya, nasarnya, tetapi banyak juga yang tidak, saudara. Hanya datang kepada Tuhan, hanya datang ke gereja saat butuh saja. Saudara, Tuhan mau kita menjadikan doa sebagai gaya hidup kita.
Amin. Sebagai identitas kita bahwa orang Kristen itu suka berdoa. Karena kita harus akui bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Tidak ada hari yang akan berlalu tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan. Kita membutuhkan Ia setiap hari. Sama seperti anak-anak berkomunikasi kepada orang tuanya ya setiap hari. Demikianlah sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu senantiasa berkomunikasi dengan Bapa surgawi kita setiap hari. Amin. Walaupun Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi kita perlu meminta kepadanya. Kita perlu datang kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa sih tindakan nyata seorang Kristen yang mau bersandar kepada pemeliharaan Allah Bapa? Yaitu ia mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33 ya, firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah, ya, kata perintah di sini carilah. Di ayat ini berarti engkau harus menginginkan, memperjuangkan, mengarahkan sasaran dan tujuan kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Allah mau supaya kita mencari kehendak Allah, Bapak Ibu, dan mendahulukan apa yang Allah anggap benar dalam hidup kita. Jadi Allah mau agar setiap anak-anaknya hidup seturut kehendak atau perintah Bapaknya. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, nah, ayat ini berbunyi demikian dalam Alkitab ini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Mari kita melihat pasal 6 ini ayat 9-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat-ayat tersebut Tuhan Yesus memberikan pola dalam berdoa, yaitu pertama-tama agungkanlah, muliakanlah, pujilah, sembahlah nama Allah Bapa yang kudus. Yang kedua, berdoalah, minta kehendak Bapa nyatakan dalam hidup kita. Barulah yang ketiga, kita dapat meminta hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Pertama, mengagungkan nama Allah. Kedua, berdoa minta kehendak Allah, atau baik melalui firman-Nya ataupun di dalam doa kita. Yang ketiga, barulah kemudian kita dapat meminta hal-hal apa yang menjadi kebutuhan kita. Jika kita hidup seturut kehendak Allah Bapa kita, maka Tuhan akan menambahkan atau memberikan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan yang penting bagi kelangsungan hidup kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan atau perlukan. Namun sebelum kita meminta, kita terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Ya, Rasul itu Yesus mengajarkan bahwa berdoa, minta kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Artinya kita mau mengerti hatinya Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan dan mau melakukannya. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kita, ya, pasti Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Jangan salah berdoa Bapak Ibu. Tuhan, aku ingin sekali mobil baru. Ya. Tuhan, aku ingin sekali punya motor gede, gitu ya. Nggak tahu merek apa Bapak Ibu. Ya. Kok aku lihat tetanggaku, orang di jalan yang pakai motor besar, pakai mobil mewah itu keren. Ya. Alasannya minta mobil, minta motor karena apa? Keren, supaya kelihatan hebat. Gengsi itu Bapak Ibu. Padahal secara kemampuan mungkin kita tidak sanggup membeli bahan bakarnya, kita tidak sanggup membayar pajak, kita tidak sanggup melakukan maintenance atau pemeliharaan terhadap kendaraan tersebut. Ini namanya berdoa untuk keinginan dan bukan kebutuhan kita. Tapi karena Tuhan, Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan atau perlukan, Tuhan pasti memberikan yang tepat. Amin Bapak Ibu. Pasti memberikan yang tepat. Namun terlebih dahulu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berfokuslah kepada perintah-perintah Allah. Melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara,
Saya mau menutup renungan ini dengan membaca ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, Bapak Ibu. Di hari-hari ini, apa sih hal-hal yang seperti menguasai hati dan pikiran kita, yang membuat kita khawatir, takut, cemas, dan gelisah, yang membuat kita terus-menerus goyah ya iman kita, yang membuat kita terganggu, yang membuat seperti membutakan mata kita daripada melihat akan pemeliharaan Allah yang pernah terjadi dalam hidup kita, dalam bangsa kita, dalam dunia ini. Apa Bapak Ibu hal-hal tersebut? Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu mengingat ya bahwa Allah yang memelihara kita di masa yang lampau, Allah yang memelihara negara kita, dunia ini di masa yang lampau, Dia adalah Allah yang sama. Dia Allah Bapa kita yang akan terus memelihara kehidupan anak-anaknya. Amin. Yaitu anak-anak yang mau tetap percaya dan bersyukur kepadanya, bersyukur dengan apa yang ada. Dan yang kedua, Ia memelihara anak-anaknya yang mau untuk selalu atau tetap berdoa, berkomunikasi kepadanya, Allah Bapa kita. Dan yang terakhir, bahwa Allah mau terus memelihara anak-anaknya yang mau senantiasa mencari kehendak Bapa di atas kehendaknya sendiri, yang senantiasa mau mendahulukan kehendak Allah, kehendak Bapa, melakukan perintahnya di atas keinginan-keinginannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah bersandar kepada pemeliharaan Allah. Ia setia dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu lagu. Dia mengerti, Dia peduli ya, bahwa Allah sudah tahu, Allah mengerti kondisi kita, dan Tuhan mau kita tetap percaya. Biarlah Tuhan bekerja memelihara kita, dan kita sebagai anak-anaknya bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita. Terkadang kita merasa Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizatnya
kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ciptaan-Mu, kami buatan tangan-Mu. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Engkau Allah yang menunjukkan pemeliharaan-Mu yang kekal. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami mau terus bersandar kepada pemeliharaan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Ketika kekhawatiran, takutan, kegelisahan, dan kecemasan itu muncul dalam hati dan pikiran kami. Seringkali kami cemas terhadap hal-hal yang bahkan kecil sekalipun. Atau bahkan mungkin kami cemas terhadap hal-hal yang besar. Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, kesehatan, rumah kami, keluarga kami. Bahkan mungkin beberapa di antara kami bahkan pusing, khawatir, takut memikirkan akan hari esok. Tuhan, ajarlah kami untuk bersandar penuh kepadamu. Kami tidak mau khawatir, tapi kami percaya. Kami mau bersyukur. Kami mau tetap berdoa. Kami mau mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak pribadi kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, jikalau di saat ini ya Bapak, ada saudaraku yang bergumul akan kondisi perekonomian mereka, bergumul akan makanan, minuman, pakaian mereka. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa menolong mereka, Tuhan yang berkuasa mencampur tangan dalam hidup mereka, memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan saja yang menjadi sandaran mereka dalam situasi sulit seperti ini. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan saudara-saudaraku ini. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam nama Yesus. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Memberikan pekerjaan yang tepat, yang terbaik bagi umat-Mu ini Tuhan. Bagi mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan, namun itu nyata dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan saja yang melepaskan mereka daripada pergumulan-pergumulan tersebut. Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menanggung segala perkara. Namun juga mereka tetap percaya. Berikan mereka kekuatan untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak yang bersekolah Tuhan juga pelihara. Dalam sekolah online mereka Tuhan tolong. Tuhan, dalam situasi ancaman virus di sekeliling kami, Tuhan saja yang menjadi perlindungan kami. Jagai kami ketika kami keluar masuk, pergi bekerja, pergi melakukan kegiatan-kegiatan lain. Tuhan pelihara dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu lah kami berharap dan bersandar. Dan bangsa ini Tuhan, dalam situasi akan pemilihan-pemilihan di daerah ya Tuhan, biarlah Tuhan saja yang campur tangan akan situasi politik bangsa ini. Biarlah Tuhan memakai polisi, tentara sebagai aparat-aparat keamanan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan keamanan bagi negeri ini. Biarlah Tuhan yang jaga negeri kami, secara khusus kota Batam ini. Tuhan, saya campur tangan atas situasi saat ini. Dan situasi yang menggoyahkan dunia saat ini Tuhan. Ada gempa bumi, ada bencana alam lainnya. Ada situasi-situasi ekonomi yang terpuruk, negara-negara yang mengalaminya. Oleh karena dampak daripada virus corona. Ada kematian, ada sakit penyakit. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkaulah sandaran kami. Kami mau bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Kami mau berseru dan memohon Tuhan, lepaskanlah umat manusia daripada situasi yang menyesakkan kami ini. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan kesembuhan. Kami membutuhkan tangan Tuhan. Campur tangan. Tangan Tuhan turun atas hidup kami. Berkati para medis ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memakai mereka. Dalam mengobati orang-orang sakit, Tuhan juga melindungi mereka. Para ilmuwan, segala pihak yang sedang berusaha mencari vaksin maupun obat bagi virus corona ini, Tuhan campur tangan juga dalam hidup mereka. Tuhan yang tuntun mereka dalam nama Yesus. Kami percaya kami tidak ditinggalkan seorang diri. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami mengamini dan mengimani dan kami mempercayai setiap pokok-pokok doa ini Tuhan telah sampai kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik, menjawab dengan hal yang terbaik yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa kita, dan terimalah berkat daripadanya.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada putranya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai kali yang kedua Yesus datang menjemput kita para saleh-salehnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.